Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 3 Atin dan kelas 3 Al-Azhar yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadz harap kalian selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pendidikan lingkungan hidup dengan pembahasan lingkungan bersih menyenangkan. Nah, sebelumnya Ustadz akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui lingkungan bersih. Kedua, siswa dapat mengetahui kotor itu tidak membuat nyaman. Dan yang ketiga adalah siswa dapat melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan. Nah, sebelum kita lanjut, Ustadz akan menayangkan dulu video terkait kebersihan ya. Lingkungan bersih itu dapat menyenangkan. Mari kita saksikan bersama-sama. Kita semua harus menjaga lingkungan di sekitar kita agar tetap bersih. Karena jika lingkungan kita kotor, akan membuat kita mudah sakit. Kita dapat melakukannya dengan membuang sampah pada tempatnya, menyiram tanaman yang ada di rumah kita, mencuci piring setelah selesai makan, membersihkan rumah, atau kerja bakti bersama seluruh masyarakat agar lingkungan kita nyaman untuk ditempati. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya lingkungan kita tetap selalu bersih. Nah, setelah kita sudah menyaksikan cara menjaga lingkungan yang bersih, karena bersih itu akan membuat kita nyaman. Selanjutnya adalah suasana yang bersih membuat orang betah untuk tinggal di lingkungan tersebut. Udara bersih terasa sejuk dan segar. Nah, kalau kita hidup di lingkungan bersih, otomatis hidup kita akan nyaman dan insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Karena kuman-kuman itu tidak suka kebersihan. Makanya kita wajib untuk menjaga kebersihan. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas kotor itu membuat tidak nyaman. Nah, jangan sampai lingkungan yang kita tinggali itu kotor seperti apa yang ada di dalam gambar ini. Nah, sampah membuat lingkungan menjadi kotor nih, membuat kita tidak sehat seperti pada gambar. Nah, sampah yang berserakan mengganggu kegiatan manusia. Di tempat yang kotor seperti ini terasa tidak nyaman. Coba bayangkan kalau kita hidup berada di dalam rumah tersebut atau lingkungan itu, pasti kita akan merasa tidak betah karena otomatis baunya itu sangat menyengat dan udara pun akan membuat kita menjadi sesak napas karena bau yang tidak sedap. Nah, seperti pada contoh video yang Ustadz tayangkan ini nih, di beberapa daerah lingkungan masyarakat kita membuang sampah sembarangan atau seperti yang ada di gambar ini, karena sampah ini sangat mengganggu ya, makanya kita tidak boleh meniru. Nih, tentunya ada dua jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik atau sampah basah. Sampah yang berasal dari makhluk hidup mudah terurai secara alami. Contohnya adalah sampah dapur, bekas makanan atau dedaunan, itu namanya sampah basah. Ya, contohnya itu daun yang sudah jatuh dari pohonnya dan sampah dapur, bekas atau sisa makanan. Yang kedua adalah sampah anorganik
atau sampah kering. Yang seperti tadi sudah kita jumpai adalah sampah yang tidak dapat terurai atau sulit membusuk, misalnya karet, plastik, kaleng, logam, kaca, atau botol. Nah, itu yang biasa kita temui ya. Di beberapa lingkungan kita terdapat banyak sampah yang kadang kita pun membuangnya masih sembarangan. Makanya kita tidak boleh membuang sampah itu sembarangan, karena akan membuat kita menjadi sakit karena banyak kuman. Siapa yang bertanggung jawab dalam masalah sampah? Ayo, kira-kira siapa? Nah, tentunya semua orang ya teman-teman. Tidak hanya petugas kebersihan saja yang wajib membersihkan sampah, adalah semua orang, baik orang tua, dewasa, muda, atau anak-anak sekalipun harus wajib bertanggung jawab atas sampah yang ada. Jadi kalau kamu melihat sampah, harus langsung diambil atau dibuang ke tempat sampah. Nah, selain itu kita juga wajib melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan rumah. Nah, seperti yang ada di gambar. Nah, kita wajib membersihkan selokan agar airnya itu mengalir dengan baik, dan membersihkan lingkungan rumah agar sarang nyamuknya tidak ada, karena seperti sekarang ini banyak sekali nyamuk yang masuk ke dalam rumah. Makanya di dalam rumah kita wajib untuk membersihkannya. Nah, mungkin itu saja pelajaran dari Ustadz terkait kebersihan itu sangat nyaman, lingkungan bersih menyenangkan, kotor itu tidak membuat nyaman, sampah membuat lingkungan kotor, dan yang satunya kamu harus mempraktekkan di rumah kegiatan melaksanakan kebersihan lingkungan rumah. Awalnya dari rumah kita dulu. Rumah kita harus bersih, kemudian lingkungan sekitar rumah kita, dan wajib kita jaga kebersihannya. Selamat mencoba, Ustadz dukung 100%. Kalian itu pasti bisa. Semangat untuk tetap belajar. Ustadz doakan kalian agar selalu semangat dan sehat. Sekian pembelajaran dari Ustadz akhiri dengan bacaan hamdalah bersama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.